hari ini. Kita akan mengarungi malam hari ini bersama-sama, teman-teman. Jadi bagi yang jomblo di rumah sendirian atau yang emang kesepian di rumah, kita bersama-sama menghadapi malam hari ini, teman-teman. Oke, eh, sebelum masuk lagi, aku tadi udah perkenalan dan aku tadi udah bilang ini acara kolaborasi antara Smash Up dan juga Triple Ten. Tapi mungkin teman-teman masih asing nih, apa sih Smash Up itu dan juga apa sih Triple Ten itu? Nah, jadi Smash Hub, bagi yang belum tahu nih, Smash Hub itu adalah ekosistem pengembangan bisnis UMKM dan pemberdayaan generasi muda demi terciptanya ekonomi yang berkelanjutan dan dapat berdaya saing global. Kalau teman-teman hari ini punya UMKM yang masih berdaya saingnya domestik gitu ya, teman-teman tepat banget datang ke hari ini karena akan menjadi global nih harapannya, daya saingnya. Nah, tadi kan aku juga bilang kolaborasinya sama partner yang nggak kalah kerennya, yaitu Triple Ten, sebuah platform bootcamp dengan berbagai kelas yang berorientasi pada perubahan dan upgrade karir. Jadi ya, kalau teman-teman ingin upgrade karir teman-teman dalam berbagai bidang, aku asumsikan hari ini akan sangat berpengaruh nih kepada teman-teman. Jadi jangan lupa dicatat materi-materinya, dan aku yakin teman-teman udah pada tertarik semua nih untuk bergabung bersama komunitas Mesh Hub, atau ikutin kelas-kelas yang disediakan karena berbagai macam, terlalu banyak kalau disebutin satu-satu untuk kelas yang ada di Triple Ten untuk kalian ikuti semuanya. Nah, bagi yang masih ragu, tenang aja. Kita akan kasih teasernya malam hari ini melalui webinar hari ini. Nah, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman yang udah hadir di sini. Kira-kira tahu nggak sih kita tuh bakal ngapain, bahas apa, dan kira-kira siapa yang bakal bantuin kita untuk ngebahas hal-hal baru hari ini? Mungkin aku mau nanya dulu nih ke Kak Dian Oktaria. Kira-kira apa sih kita mau ngapain hari ini? Halo Kak Dian, ada Kak di sana? Oke, mungkin Kak Diannya belum bisa menjawab. Kalau Michael, Kak Michael, ada Kak di sana? Oke, oke. Kak Michael masih belum tahu katanya. Kalau Kak Jonathan, Kak Jonathan, kira-kira tahu nggak sih kita bakal ngapain dan bahas apa? Oke, oke. Kalau teman-teman masih malu dan masih nggak tahu hari ini bakal ngapain, tenang aja. Nih aku kasih spill dulu nih. Oke, kata Kak Safira, kita bakal belajar data science. Nah, itu betul banget teman-teman. Kita hari ini akan ngebahas sebuah topik yang pastinya relate banget dengan pengembangan bisnis di era digital seperti ini ya. Kita mau apa-apa sekarang harus melalui data science, kita harus ngerti misalkan codingannya dan segala macam, kita harus ngerti data-data untuk mengoptimalkan bisnis kita. Nah, oleh karena itu topik malam ini relate banget nih, mengoptimalkan kinerja bisnis melalui data science. Jadi kita kayaknya udah nggak bisa deh bersaing di bisnis era digital seperti ini, tapi nggak tahu dan nggak bisa mengoptimasi data science-nya itu. Nah, tentunya kita juga akan kehadiran seorang narasumber yang nggak perlu diragukan kembali kapasitasnya. Kurang apa lagi coba? Beliau nih yang pertama nih ya, menjadi penulis buku mengenai data science udah pernah. Yang kedua, beliau juga menjadi dosen di BINUS University juga pernah. Menjadi wakil direktur talenta IAIS Associate juga. Jadi udahlah nggak perlu diragukan kembali kapasitasnya. Dan teman-teman pasti udah mulai ngeliat juga kan dari poster kemarin siapa sih narasumber kita hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku mau manggil nih. Kita udah kedatangan Ibu Indra Jeni Suteja. Halo Ibu, selamat malam. Malam. Gimana Ibu? Apa kabarnya nih Ibu malam ini? Ya, lagi lumayan cukup sibuk juga. Oke, oke. Nah, Ibu, kan tadi udah disebutin nih, Ibu, Mas Haikal topiknya. gimana? Oke, Alhamdulillah, saya Sibuk baik juga juga, ya? Ibu. Alhamdulillah, sehat dan senang nih, Bu, bisa ketemu Ibu malam hari ini. Saya juga senang ya bertemu dengan Mas Haikal dan rekan-rekan semua. Iya, Bu. Bu, kira-kira bisa dikasih bocoran nggak sih, Bu? Kita malam ini bakal ngebahas apa aja nih? Tapi jangan banyak-banyak, Bu. Yang banyaknya nanti di sesi sharingnya aja. Use case yang ada di UMKM ya, terutama eh, yang sejak COVID dan sekarang, di mana data science dan data dalam UMKM tersebut itu Oke, bocorannya. oke. Oke, ya Bu, tepat banget nih Bu, karena malam hari ini banyak teman-teman yang basicnya adalah UMKM Bu, dan pengen tahu gimana sih
ngembangin UMKM mereka pakai tools yang namanya data science. Ya pasti kita sama-sama sepakat lah Bu, UMKM itu mengambil peran penting Bu untuk pengembangan ekonomi Ya, Indonesia hari ini kan ya Bu ya ya. pastinya ya. Dan pastinya kita mau UMKM ini semakin penting ke depannya dengan cara pakai tools yang namanya data science ya Bu ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Bu bocoran-bocorannya. Mungkin karena teman-teman di sini udah pada penasaran juga nih ya Bu, Uh, karena mereka pengen tahu nih Bu sesi sharingnya. Mereka udah bosen nih dengerin aku dari tadi ngomong. Nggak kok, Kalau nggak gitu, apa-apa. ya uh, kalau gitu aku langsung serahin aja nih ke Ibu Ya. Indrajani untuk memulai sesi sharingnya. Apakah Ibu udah siap? Sudah, langsung ya. Oke, ya aku serahkan ke Ibu Indrajani. Semangat ya Bu. Ya, terima kasih Mas Haikal. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua rekan-rekan. Hari ini juga terima kasih teman Haikal dan MSHAP yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk men-sharingkan peranan data science dan dalam mengoptimalkan kinerja bisnis ya, khususnya UMKM. Saya Indrajani ini saya biasanya lulusan tahun 90 sampai S3-nya di dunia database dan programming. Ini buku-buku saya, ini tema jadi S1 saya tentang smart card atau kartu flash ya sekarang tahun 95, terus auditor untuk S2-nya, terus S3-nya deep learning pakai Acegan. Ini penghargaan dari Binus. Jadi saya dari tahun 91 sudah kerja di IT konsultan. Lalu tahun 95 jadi dosen, jadi double ya. Kemudian tahun 2000 saya kerja di DPR Bidang Konflik. Tahun 2002 saya mutasi menghandle internet banking, gebiar tahapan, data science sampai sekarang riset. Ini kalau mau cari paper-paper saya banyak juga ya di scopus.com. Kemudian ini di Udemy juga ada ya. Nah, agenda hari ini tentang UMKM, use case, dan kita diskusi ya, serta penutup ya. Tapi Bapak itu jangan horor dulu ya sekarang. Kita bagi secara general, karena apa? Nanti di perdalamnya di ya Mas Haikal ya, di dalam pembelajarannya ya. Jadi sekarang ini latar belakang kelemahan UMKM sekarang, pembiayaan, pembukuannya manual, ya kurangnya inovasi, distribusinya tidak tepat, belum memaksimalkan kanal digital kan sekarang kan eranya era digital ya. Lalu pandemi juga kan kita kena dampak dari 2019 sampai baru sekarang ya kita dibebaskan. Kemudian peran big data, apa sih big data dengan data science ya? Ini efeknya kalau kita lihat grafiknya ya seperti ini, jadinya banyak yang online ya sekarang, betul nggak Bapak Ibu? Selama pandemi gimana, pesan makanan atau masak sendiri? Boleh ikut di chat ya, pengalaman Bapak Ibu selama pandemi gimana nih? Ini meningkat nih digitalnya ya. Oh, dari ojek online ya, Mas Akal ya. Terus yang lainnya enggak, saya ke pasar pakai penutup. Nah, bisa jadi ya, tapi kan resikonya lumayan besar ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini UMKM itu apa sih kan Bapak Ibu semua ini UMKM nih. Jadi sebagai bisnis yang dijalankan individu atau rumah tangga atau badan usaha ukurannya kecil. Penggolongannya seperti ini. Kalau misalnya omsetnya 300 juta per tahun ya mikro, usaha kecil 300 juta sampai 2,5 M, menengah 2,5 M ke atas. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun
2008 ya, tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian kalau kita buat apa ya kayak gini lebih jelas ya. Nah, Bapak Ibu termasuk yang mana nih UMKM ya? Boleh interaktif ya, jadi boleh, oh saya termasuk yang ukuran besar, wah keren ya. Tapi yang mikro juga nanti bisa naik kelas, tenang aja ya Bapak Ibu. Nah ini berdasarkan fakta-faktanya ya. Jadi sebenarnya UMKM itu tulang punggung di Indonesia ya untuk usaha. Bayangkan 99%-nya ya. Ini tahun 2017, belum yang sekarang loh, UMKM-nya ya Bapak Ibu. Nah, Pak Salahuddin mikro, yang Pak Michael mikro, yang nggak apa-apa, nanti bisa naik kelas, tenang aja ya. Gimana caranya bisa naik kelas? Ini ada. Nah, ini UMKM di Indonesia ya. Jadi ada yang jasa, makanan, yang banyak nih ya, eceran, ya, kayak jual-jual apa tuh yang waktu pandemi masker ya, ada yang jualan masker di sini. Nah ini ya pertumbuhan kuliner. Allah. Ini GoFood, Mama gak dikei Grab itu ya. gabung iku kudu ya apa tek ngene ini mau. Ya ini kan nggak bisa dipungkiri ya. Jadi bertumbuh banget kuliner, betul nggak Bapak Ibu? Yang dirasakan. Halo, bagaimana Bapak Ibu? Dirasakan ya pertumbuhan kuliner kelihatan sekali ya. Kemudian apa sih fungsi teknologinya? Nah ini contoh yang diterapkan GoFood ya, bosan Shopee. Coba di sini yang pakai GoFood, kemudian GrabFood, Shopee, siapa? Boleh angkat tangan? Nggak ada. Silakan siapa yang suka pesan ini nih? Ya tentunya banyak ya, apalagi kalau yang di kantor ya, yang kerja ya, wah ini Ibu Kronika langsung tunggu promo ya Bu Kronika ya. Kemudian, nah ini kontribusi perempuan ya dalam UMKM ternyata gede banget ya Bapak Ibu. Bapaknya berjuang di kantor, ibunya usaha kecil-kecilan di rumah ya, usaha UMKM-nya. Sebenarnya perempuan tuh mengambil peranan penting ya dalam UMKM. Ini bukti-buktinya ya. Jadi ya kita harus bangga ya sebagai perempuan Indonesia ya. Nah, grafiknya ya selama itu COVID ya. Jadi tinggi banget. Kalau kita lihat ya di sini digital payment-nya naik pesat ya, artinya nggak pakai cash lagi, pakai semua non tunai, semua pakai bayarnya pakai handphone. Itu nggak Bapak Ibu? Mungkin di Jakarta lebih berasa ya, kalau di daerah gimana? Yang di luar Jakarta ada? Jadi di luar Jakarta mungkin pembayaran non tunainya nggak gitu berasa ya. Kalau di Jakarta semua pada cemas kalau pakai tunai ya. Oh Jogja gimana Bu Kronika? Pembayaran tunainya semua pada pakai non tunai juga ya. Takut ya ada uang. Ibu Kronika atau apa ini? Ibu ya Bu. Kemudian, nah ini jadi transportasi ini berdasarkan ini ya, dari grafnya, Jadi seperti ini nih merah-merah ya. Jadi kesadaran bahwa peranan digital itu penting ya. Kemudian ini di Jakarta seperti ini. Bayangkan transaksinya meningkat ya dari bulan di tahun 2020.
kemudian ada bahan pokoknya nih di tradisional ya, dia sampai merah-merah, tinggi berarti. Ya, semua kena dampak akibat COVID ya. Dan juga yang menjadi trigger kenapa data science itu jadi penting. Nah, ini kemiskinan secara keseluruhan di seluruh dunia ya. Terlihat Indonesia kelihatan ya, tuh titik-titiknya ya. Jadi termasuk miskin juga ya. Kemudian di sini Twitter. Di sini ada nggak yang hobi bukain Twitter? Biasanya kalau senang dalam perjalanan gitu hobi Twitter ya, karena biasa ada informasi lalu lintas ya kalau Twitter banyak ya. Ternyata ada nasi uduk. Nah, sama nasi uduk aja ada di Twitter. Di sini kalau boleh tahu, Bapak Ibu usahanya di bidang apa? UMKM yang boleh ini dong. Jadi saya juga mengenal ditulis di chat. Boleh Bapak Ibu UMKM-nya di bidang apa? Siapa tahu nanti saya mau pesan ini. Wah, lumayan. Boleh ditulis di chat Bapak Ibu UMKM. Kerupuk tripa. Oke, Pak Usman. Terima kasih. Yang lain gak usah malu-malu. Nanti siapa tahu Mas Haikal juga pesen ya Mas Haikal sama teman kantornya. Oke. Jasa Tailor. Oke, Pak Salahuddin. Yang lain kita saling ini ya, apa ya, saling bertukar informasi ya. Ini bisa tweetan juga ya. Nah, kemudian berdasarkan visualisasinya ya, ternyata ini tuh banyaknya ada yang politik, yang nge-tweetnya import beras aja ada yang dari partai, dari siapa gitu kan. Ini hasil kerja dari data ya, orang-orang data, termasuk data science di dalamnya. Nah, ini keadaan digital di dalam Indonesia tahun 2018 sebelum COVID. Kita lihat tuh keaktifan media research ya. Di sini aktif sosial media research 130, di sini mobile 129, jadi 45%, di sini 49% kita bandingkan dengan yang COVID gitu. Nah, ya naiknya banyak nggak? Naiknya banyak ya ini? Banyak ya? Banyak ya? Di sini dari 120 jadi ini 150 dan 130 kenaikan besar. Apalagi yang 2020 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi keaktifan sosial media jenisnya ya. Kan biasa kita pakai YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Line, itu enggak. BlackBerry ini udah nggak zaman lagi ya. LinkedIn, Skype, WeChat, kayak gini. Yang kita garis yang lumayan besar ya. YouTube 43%, kemudian Facebook 41%, Instagram ya, kemudian Twitter ini ya. Kita lihat tahun 2019. Tuh, bayangkan naikkan berapa Bapak Ibu? YouTube yang tadinya 43, Facebook 41, jadinya lihat tinggi nggak? Naik 2 kali lipat ya. Nah, jadi sangat aktif selama COVID kita tuh rajin ya di aktif sosial medianya. Kemudian kita ringkas ya ini luas platformnya. Lalu sekarang bagaimana UMKM itu bisa naik kelas? Tadi kan banyak yang mikro. Tadi jenisnya ada 4 ya yang di depan. Masih ingat nggak? 4 itu mikro. Terus naik kelas ya ada 3 unsur ya. Orangnya,
teknologi dan proses. Nah, saya balik ke yang ini ya, ke yang jenisnya. Bentar ya. Supaya Bapak Ibu punya motivasi gimana cara naikinnya ya. Nah, ini. Lihat. Saya nggak usah ini supaya gampang. Ini gede. Lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi dari mikro kecil, menang ke besar. Itu yang disebut yang naik kelas ya Bapak Ibu. Ya, sini. Ya. Jadi orang teknologi dan proses yang perlu diperhatikan. Nah, teknologi semuanya ini ada kaitannya dengan data science. Lihat ya, ini yang rumah tangga. Surveinya sampai 2021 meningkat ya, makin meningkat trennya tuh lihat. Kemudian, nah di sini data science itu tidak lepas dari big data, kan disimpannya di big data. Jadi data science itu perlu datanya disimpan di dalam big data. Big data itu adalah tempat penyimpanan yang sangat besar sekali. Jadi yang tadinya kita nyimpan data untuk cuma data teks ya, kalau kita simpan data teks, lalu kalau sekarang kan pakainya media sosial semua yang ada video, email, suara, jadi kita perlu big data di sini ya. Jadi yang diperlukan adalah seperti bantuan ketiga, bisa bantuan Tiki, bisa seperti Smeshub ya, kemudian yang tidak terjangkau usahanya, lalu memerlukan investasi. Tapi kalau misalnya datanya masih kecil, nggak perlu big data ya, pakai data penyimpanan data yang biasa. Ini big data ini seperti ini, jadi volume besar, value-nya, ini jenis-jenis datanya, visualisasinya, variasinya, kecepatan, viral. Sekarang kan banyak berita viral, Bapak Ibu ya. Apa nih yang viral sebenarnya? Wah, ini Budian kritik boleh nih, kritik di bubuk pisang nih. Yang sambal, saya juga suka sambal ya. Jadi seperti itu, ini tentang big data. Tapi Bapak Ibu pusing. Ini mereka bisa juga ya memberikan konsultasi ya, Mas Haikal, betul nggak? Konsultasi dan training, betul nggak Mas Haikal? Betul banget, Bu. Iya, jadi nggak usah takut. Yang sekarang cukup secara umum dulu. Oh, tahu nih untuk apa kalau mau kontak Mas Haikal untuk cari tahu semester itu ada apa aja, bisa membantu Bapak Ibu dalam hal apa gitu kan. Nah, ini prosesnya, jadi kita kumpulin data-data. Jadi kalau Bapak Ibu ini siapa sih yang beli sambal di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, siapa aja dikumpulin tuh alamatnya, namanya, kontaknya, kemudian dipilih kan dari data itu. Misalkan ya hobinya travel, dimasukkan ke dalam ini. Kalau misalnya Mas Opal travel bawa sambal, perlu berarti. Perlu nggak misalnya yang lain, misalnya jenis sekolahnya, apakah pengaruh pendidikan SD, SMP dalam membeli sambal? Pengaruh nggak kelihatannya Bapak Ibu? Bu Aida, pengaruh nggak? Apakah yang S1 senang beli sambal atau yang SD nggak suka beli sambal? Nah, kalau nggak perlu, ya nggak usah dipilih. Jadi di sini ada pemilihan, terus mengelola, menyimpannya, kemudian menganalisis. Jadi dianalisis daerah mana yang beli sambalnya, pamerannya, dianalisis dalam bentuk grafik seperti itu. Nah, ini nih UMKM ya, ada makanan. Jadi gambar-gambarnya kan. Nah, jadi alirannya
berarti ada case-case yang tadi ya. Yang perlu misalnya case yang ini ya, supplier paling bagus bahan yang kalau sambal berarti siapa itu petani cabenya, konsumennya siapa, konsumen barunya bisa di mana nih, siapa lagi penggemar cabai. Penggemar sambal itu ya Sumatera Barat, Jawa Barat ya. Kalau orang Bali suka sambal nggak, Bu Aida? Suka nggak Bapak Ibu dengan sambal orang Bali? Nah, ini analisis produk yang paling laku, sambal diapain itu, sambal dikasih teri, sambal dikasih apa, supaya yang paling lakunya itu kompetitornya siapa. Kalau itu sambal yang ada itu Indofood, ABC dan sebagainya, itu analisis. Nih ya, jadi permasalahannya dibuat ya, kemudian dianalitik dengan data science, kemudian diambil keputusan. Oh, sambalnya rasa stroberi, misalkan keputusannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, analitik itu berupa ini deskriptif, itu ada 4 jenis kan. Ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Nah, deskriptif apa yang terjadi berarti dari data historik pembelian sambal sebelum tahun 2003, 2023 ya. Kemudian diagnostik kenapa itu terjadi. Misalnya, oh iya karena orang stres dengan sambal sebanyak-banyaknya. Terus prediktif tahun 2024 gimana yang beli sambal bakal naik atau bakal turun. Ini prediktif. Ya. Lalu preskriptif, apa yang harus dilakukan agar tuh itu data science di situ terlihat ya. Ini Pak Salahuddin, jadi bisa meramalkan dan bisa mewujudkan ramalan itu. Data science seperti itu. Gimana Pak? Pak Salahuddin, silahkan. Jadi kalau zaman dulu yang kita percaya meramal ya. Nah, kalau sekarang data yang untuk menjadi bahan dasar prediksi, Pak Salahuddin. Ini apa yang akan terjadi misalnya di tahun 2000 pengguna sambal itu lipat atau tiba-tiba nggak doyan sambal orang Indonesia itu. Dan preskriptif ini 4 ini Pak, data science ini peranannya. Kalau ada yang bisa langsung bisa ya, dia bisa diterangkan langsung. Oke, berikutnya ini ruang UMKM. Jadi aktivitas perdagangan sekarang yang toko, ya warung itu jadi online, semuanya online, semuanya praktis, nggak usah datang. Apalagi kita itu udah ada generasi milenial dan Gen Z yang pegang HP ya, jadinya online itu makin tren. Jadi UMKM itu harus ngambil kesempatan Bapak Ibu. Kemudian untuk transformasi perlu teknologi dukungan. Dukungan itu bisa di data, bisa data science ya. Data science didukung oleh big data atau penyimpanan data yang lain. Kalau udah besar boleh pakai big data, tapi kalau masih makro ya pakai yang penyimpanan data yang biasa, yang lebih free, bisa bayar ya. Kalau sudah big data itu sudah ada garansinya Pak Wisnu, jadi bisa lebih tenang ya. Karena ini kan ada vendornya. Kalau yang free penyimpanannya ya kemungkinan errornya ada, tapi kita juga bisa nanya ke komunitas atau kita juga kan di sini di semester juga ada diajarkan training untuk penyimpanan data ya Mas Haikal. Ada nggak? Nanti bisa tanya ke Mesat ya, apa saja yang ditawarkan pelatihannya. Kemudian tadi kan
salah satu fungsinya viralisasi, visualisasi, kemudian untuk pengambilan keputusan. Di sini apa sih use case yang sering untuk UMKM? Pertama, kesadaran awareness-nya, situasinya seperti apa yang tadi ya. Kompetitornya siapa, pemainnya siapa, kemudian informasi pasar, distribusinya ke daerah mana yang paling bagus, atau peluang misalnya kalau mau ekspor ke luar negeri, itu Bapak Ibu. Ini contoh-contoh use case-nya ya, dengan data science maka bisa dihasilkan seperti ini Bapak Ibu. Tren kuliner ya, itu bisa kelihatan apa aja di November ini. Kalau di Facebook seperti apa, kalau di Instagram seperti apa, itu namanya sekarang tambah TikTok di Twitter, YouTube. Jadi trennya seperti ini. Twitter banyak ya, Instagram juga banyak. Kemudian di sini top tweet kuliner loh, Pak Jokowi aja ketahuan tuh followersnya berapa. Terus nge-tweet. Kalau dia sudah misalnya ngantumin nih, kayak kalau di Riau di Pekanbaru tuh Pak Jokowi tuh senang sekali di Hotel Pangeran. Tuh langsung orang itu ya Pak Kuno ternyata dia naik langsung pasti pada pengen tahu gitu, pengen nyobain makanan di sini seperti itu ya. Ini fungsi data science ya, jadi tahu di mana yang kuliner yang banyak ininya ya, tweetnya ya. Kemudian influencernya seperti ini ya. Kita lihat tuh siapa tuh Pak Jokowi, hampir setengahnya ya, hampir setengah dari presentasinya, betul nggak Bapak Ibu? Terus yang lain ya, Pak Uno, terus yang lainnya ya. Nih, talk share, image, misalnya kan gambar-gambar sering di-share di Twitter, Instagram, ya, gambar-gambar timnya. Itu ada yang like-nya berapa harinya. Ini karena data saya bisa kelihatan ya. Kalau nggak pakai data saya manual, jadi manual dilakukannya ya. Kalau pakai data saya ya pakai aplikasi dibantu ya. Ini di Instagram yang like. Ini hashtag kuliner. Ini dari data saya jadi kelihatan mana ternyata kuliner ya, berita kuliner yang paling banyak ya. Kalau ini sebenarnya kecil-kecil berarti dikit. Kemudian di Instagram kuliner juga. Nah, terus Medan, kenapa food? Makanan ya, banyaknya ya, kopi, jajanan dan sebagainya. Ini influencer, kelihatan nih, sekali. Takut, ini lapar foodie dan sebagainya ya. Jadi yang di view orang-orang lihat di Instagram. Toolsnya banyak, ada yang coding, ada yang enggak, dan nanti mungkin bisa diterangkan oleh Mas Haikal ya, di semester ada apa aja toolsnya Mas Haikal, ada yang ditanyakan oleh Bu Safira. Mungkin banyak ya tools yang bisa dipakai buat data science. Misalkan sekarang ada teknologi atau bahasa AR gitu ya, kita bisa nyari-nyari data di Twitter, mereka ngomongin apa aja sih belakangan hari ini ya Bu, biasanya gitu kan ya. Di semester ada nggak Mas Haikal? Tapi ada pelatihannya nggak? Sebenarnya lebih ke partner kita sih Bu yang nyelenggara apa yang Nah, itu cocok nanti nih bisa kalau ya dibantu oleh kelas-kelas ini. Smesap ya. Iya. Tentunya Triple Ten nih Bu, ada Triple Ten juga. Triple Ten buka kelas di bidang teknologi. Jadi ya nanti bisa dibantu ya, disalurkan kemana supaya ini nih banyak nih yang mau belajar ya, supaya UMKM-nya optimal. Betul Bu. Nah, ini video kuliner di YouTube, lihat ya. Ini siapa coba yang nggak kenal Farid dan Nisan? Kenal nggak Bapak Ibu?
Pada kenal nggak Farida Nurhan yang suka makan pedas-pedas? Betul nggak? Nah, ini ternyata yang view-nya banyak. Jadi dari karena data science itu didapatkan kayak gini dengan jelas ya. Jadi kalau ini terbaru dan terpopuler bisa pedas-pedas semuanya Farida Nurhan. Jadi kalau kita UMKM misal, oh kita mau pakai influencer siapa gitu. Wah kenal tuh, Mbak Anita kenal ya, suka makan pedas ya. Nah ini YouTube channel by Post. Jadi siapa aja sih yang suka pakai post bisa juga kolaborasi, bisa juga ngikutin gimana nih orang ini supaya banyak yang like-nya dan sebagainya. Ini hasil dari data science. Baik view-nya, ada yang komen, terus view-nya banyak sekali ya. Ini berita online. Di Solo, wah banyak sekali. Plank Rica, aduh, tanam semua. Terus GoFood. Nah, MKM itu ternyata 99,9 ya, 99,9. Jadi kemudian produksinya akan menggunakan teknologi. Nah, bisa memanfaatkan persaingan ya, dengan data science itu. Ini software-softwarenya bisa pakai DOS, CRM, tapi software ini belum para data science, jadi makanya perlu data science tadi ngumpulin data-data yang top Q, top apa gitu kan. Lalu di sini masing-masing UMKM ya perlu belajar. Nah, untuk pembelajaran mungkin sudah pasti ya dari semester akan membantu yang masa mana. Demikian optimalisasi dari data science ya. Kalau ada yang bertanya, silakan kita diskusi. Oke, Terima Ibu. kasih, Mas Faisal. Oke, Ibu terima kasih banyak Bu. Tadi insightful sekali untuk materinya. Banyak yang bisa kita dapat juga. Tadi Ibu banyak nampilin bagaimana sih sebenarnya usaha-usaha ini udah mulai pakai nih si yang namanya data science ini. Kita juga tadi aku sendiri udah nyatet beberapa hal kayak tadi jenis-jenis datanya. Kalau aku pribadi ya Bu, di kuliah, sekarang aku masih kuliah, itu aku kebetulan diwajibin sama dosen untuk belajar bahasa R, karena bahasa R ini kan bisa nge-compile, ngumpulin data gitu ya Bu, ngumpulin data, Betul. bikin grafik, ngelihat ke depannya kira-kira gimana sih. Itu salah satu. Ya itu Bu, makanya aku mulai mikir ke sini makan benar kayaknya sih untuk data science emang ini sangat diperlukan. Dan teman-teman di sini juga tadi udah banyak yang nanya juga nih Bu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Ibu Indrajani, bisa langsung pakai fitur raise hand-nya aja, atau mungkin yang nggak bisa atau terkendala fitur raise hand-nya atau on mic-nya, on mikrofonnya, bisa langsung ditanyain aja kayak teman-teman sebelumnya di kolom komentar. Nah, untuk sambil nunggu Bu, teman-teman yang mau nanya, aku punya pertanyaan nih buat Ibu. Kan tadi kita sama-sama lihat ya Bu ya, bahwa udah banyak UMKM yang pakai data science. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah data science ke depannya bakal jadi penentu kesuksesan UMKM ke depannya nih Bu? Kayak pembeda gitu Bu? Ya, karena gini, data science itu dasarnya itu adalah data. Sedangkan data itu merupakan senjata baru ya di era sekarang. Jadi perusahaan yang mengandalkan data dalam mengambil keputusan, itu perusahaan yang akan menang dalam persaingan. Jadi UMKM kalau ingin bersaing, ya mestinya mengandalkan data yang diolah, dibantu oleh data scientist, menghasilkan suatu hal untuk mengambil keputusan yang lebih tepat atau lebih baik ya dibandingkan hanya cuma perasaan seperti itu atau kata orang. Wah lebih bahaya lagi ya kata orang ya.
Itu. Oke Bu, berarti ini mah dalam apa ya bahasa nyantainya adalah kudu banget belajar data science ya Bu ya buat Nah UMKM itu UMKM ini. makanya sebenarnya sudah ada enaknya ada dibantu ya oleh Menhub ini ya, dibantu nanti bisa diarahkan perlunya belajar apa dulu gitu kan, karena ada tahapannya. Tapi ya nggak perlu takut ya, kan ada mentor-mentornya juga ya yang membantu gitu, seperti itu. Betul banget Bu. Apalagi nanti kalau teman-teman selepas dari webinar ini bergabung ke komunitas Smash Hub. Nah, Smash Hub ini punya partner-partner keren kayak misalkan Triple Ten gitu ya, bisa mengakomodasi Ya. pembelajaran teman-teman di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya langsung ke Ibu Indra Jeni, bisa langsung raise hand atau ditulis Iya, aja nggak di kolom usah komentar. takut ya. Jadi walaupun UMKM mikro ya, tapi nggak ada salahnya untuk supaya naik kelas. Kan masa mau di mikro terus, ya kan? Mau naik kelas ke yang menengah dan yang besar gitu kan. Iya, Ya, setuju banget seperti sama itu. Ibu. Karena Nggak perlu ragu ya. Tadi udah banyak tuh Pak Wisnu, Pak Salahuddin, Pak Safira, itu udah bagus. Nah, kalau berani baju, ya berani tanya. Seperti itu. Silakan. Oke, ayo teman-teman yang mau bertanya silakan langsung raise hand atau nggak apa-apa ditulis aja di kolom komentar pertanyaannya. Ya, usahanya apa? Jadi kita bisa, siapa tahu bisa bantu ya. Betul banget Bu. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain mau nanya nih Bu, aku ada pertanyaan lagi. Kan Ibu juga lulusan kalau nggak salah tadi dari teknologi BINUS ya Bu ya. Iya, iya. Nah, aku mau penasaran nih Bu, kan kita semua anggapannya adalah kita semua adalah orang-orang yang mau baru belajar nih Bu tentang teknologi baru ini yang namanya Ya, data science. ya, ya. Nah, Ibu sebagai orang lulusan teknologi sendiri, punya saran nggak sih Bu bagi kita yang masih pemula ini, kira-kira gimana cara memulainya untuk belajar teknologi data science ini, Bu? Karena gini, banyak paradigma yang agak keliru ya, bilang data science itu hanya bisa dipelajari oleh orang IT, itu salah ya. Jadi semua orang bisa belajar data science ya. Karena nggak ada yang monopoli ya kalau di zaman sekarang ya. Kecuali kalau perlu bakat misalnya nyanyi itu ya perlu orang yang bisa suaranya bagus ya, nggak semua orang bisa suaranya bagus. Nah tapi kalau ilmu itu semua orang bisa, asal ada niat dan kemauan. Serta ya tadi berani bertanya ya. Terus berani juga konsultasi nih sama Mas Haikal atau Mas Haf ya, jangan sampai diem aja. Terus ikut WAG tadi, jadi dia saling interaksi ya di komunitas ya. Gitu Mas Oke, Haikal, jadi oke. Berarti intinya adalah nggak usah ada pikiran. oke. Oke. Berarti intinya adalah sebenarnya niat yang paling utama tuh niat ya Bu ya. Niat mau belajar, niat mau tahu dulu apa itu Betul, teknologi data science, betul, niat nyari-nyari komunitas yang betul. memang paham, dan niat tadi berani bertanya, jangan nggak usah ragu-ragu ya Bu ya. Ya, karena Oke. Nah, energi kita bisa timbul dari situ. ya Energinya betul. ya. Betul Bu. Nah ini udah ada pertanyaan nih Bu dari Awisma di sini. Apa sih Bu teknologi yang paling tepat bagi UMKM yang masih modal minim? Karena pasti ketakutan teman-teman di sini ya Bu. Teknologi Oh, itu identik dengan kata mahal, harus nyewa bisa engineering-nya, nggak? harus nyewa mentornya. Ya, ini enggak, Mas. Kan dan Bapak Ibu semua ya, ada teknologi yang nggak usah coding-codingan ya. Dalam berapa menit bisa jadi model data science ya, bisa memprediksi. Yang penting adalah datanya lengkap. Misalnya yang jadi di pelanggan siapa aja, hobinya, tapi dan lengkap profil pelanggannya. Karena kalau kalau di dalam data science kan yang penting input yaitu masukkan datanya, masuk ke model dan outputnya, keluarannya. Kalau inputnya salah, tapi keluarannya pasti salah. Modelnya nggak tepat. Jadi yang penting adalah data-data yang kita miliki, kita lengkapi agar kelihatan tuh profil dari pelanggan Bapak Ibu. Seperti itu. Dan kalau saya kan minim, ada tools yang nggak berbayar ya, free Bapak Ibu. Jadi toolsnya free, nanti yang lainnya bisa konsultasi di komunitas, di Smeshop ya, kayak gitu. Jadi nggak terlalu perlu biaya yang
wah puluhan juta itu enggak. Tenang aja Bapak Ibu. Iya, betul banget. Seperti Karena ya itu itu eh, teknologi paling mudah yang paling bisa. diketahui sekarang tuh bahasa R, Bu. Sebenarnya itu gratis sih ingat aku. Ya, ya pakai Excel juga bisa ya Pak. Ya. Wisma kalau mau no code itu bisa pakai Orange, itu juga nggak bayar. Orange ya jeruk, biasa jeruk kata saya. Nah, jadi Mbak Wisma jangan khawatir ya. Nah, bedanya data science dengan data analysis. Data analis itu yang menyediakan datanya untuk data science. Jadi sebenarnya itu kolaborasi ya. Biasanya. Tapi kalau di Indonesia biasanya satu orang mengerjakan semuanya. Jadi kadang jarang perusahaan yang mengkhususkan ini data analis, ini data science. Biasanya semua harus bisa. Seperti itu ya. Sendirian biasanya. Kalau yang udah agak besar baru dibeda-bedakan fungsinya ya. Jadi kayak ini saya jelaskan ya. Jadi kalau data analis itu ada sapi, gelondongan di sapi hidup ya. Kalau sapi hidup kan belum bisa diolah jadi masakan, betul nggak, Mbak Safi? Nah, di sapinya dipotong-potong. Nah, siapa tuh yang potong-potong? Ya data analis. Data analis itu tuh motong-motong masukin kulkas ya. Ngasih data saya masak jadi apa ya? Bistik ya, jadi stick seperti itu data saya. Sudah jelas Mbak Safira. Ada lagi silakan. Yuk, teman-teman yang lain yang mau bertanya, mumpung lagi ada Ibu Indrajani di sini, gratis juga ini webinarnya, kayak nggak usah ragu-ragu, Iya, tanyain aja jangan takut ya. semuanya. Oke, yuk kita masih ada Apa 2 bingung slot. ya apa yang mau ditanyakan? Betul. Saya bingung mau Mungkin nanya apa. masih ini Bu, masih kaget banget tadi soalnya banyak Iya, banget datanya yang harus gambar. dipelajarin kan ya. Iya, itu grafik-grafik hasilnya sebenarnya ya. Tapi nggak, maksudnya kita bisa belajar step by step lah ya Bu ya, nggak perlu Ya, langsung ya tadi seberat tadi. misalnya kita kumpulin data pelanggan dulu selengkap-lengkapnya. Tapi hati-hati ya, data pelanggan itu jangan sampai kesebar-sebar kemana-mana, itu bahaya ya. Apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan data ya. Jadi harus dijaga, dikasih password dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah Bu, ini balik ke pertanyaan yang lumayan udah dari tadi nih Bu di kolom komentar. Kan tadi ada Kak Wisma nanya kira-kira big data itu ada potensi errornya nggak sih Bu? Dan kan kita lihat nih kasusnya yang kemarin hiruk pikuk gitu ya Bu ya, ada data Kominfo bocor dan segala macam. Nah itu kita sebagai UMKM nih Bu, kan bisnis ya, melibatkan uang, melibatkan aset, itu perlu takut nggak sih Bu kita sama kebocoran data kayak gitu? Sebenarnya ya kebocoran data itu bisa diantisipasi ya. Jadi kita terima karyawan juga yang punya etika baik, yang punya kode etik baik ya, punya attitude baik, akhlak yang baik, kan kelihatan ya orang yang komitmen, loyalitasnya tinggi, integrasinya tinggi, jadi nggak sembarangan. Makanya kita interview orang jangan lihat aduh ganteng, aduh cantik, bahaya kalau cuma lihat parasnya ya. Jadi itu gunanya interview ya karyawan. Kebocoran ya, sebenarnya banyak yang terjadi bukan akibat orang dalam, karena secara teknologi harus sudah diprotek. Ibarat rumah ya, kalau kita punya rumah sudah dikunci, tapi kalau kita punya asisten rumah tangga ART yang ngebukain gimana, ngebukain pintunya masuk juga kan. Seperti itu sih, jadi ya nggak usah terlalu dikhawatirkan juga selama kita punya karyawan-karyawan, punya staf yang bisa diandalkan ya. Oke, ya, apalagi ini untuk UMKM ya Bu ya, kayak masih skopnya masih mikro gitu ya Bu. Banyak teman-teman masih mikro Iya, tadi skopnya di sini. jadi biasanya pemiliknya bisa melindungi datanya juga kan pemiliknya. Betul betul Bu. Tinggal nanti bagaimana sang pemilik ini kalau mau merekrut staff harus dipilah dan dipilih dengan baik agar datanya nggak bocor gitu ya Bu ya. Ya, ya betul.
Oke, nah itu udah ada dari admin Smash Hub. Bagi teman-teman yang hadir malam ini, tolong diisi juga untuk link absensinya. Jangan lupa. Oke. Nah, Bu, balik pertanyaan tadi, Bu. Ya, Ya, saya setuju sama Ibu sih, karena sebagai bisnis yang masih berkembang gitu ya, Bu ya, kita perlu pilih dan pilih staff. Jadi, ini saya mau mention lagi, kita nggak perlu takut ya, Bu, sama data science dan kebocoran betul. data. Iya, iya. Dan kalau kita terlalu cemas kan ya tidak ada teknologi yang sempurna, tidak ada sistem yang sempurna. Seperti manusia ya, nggak ada yang sempurna, benar nggak? Seperti itu. Oke, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Ada nggak sih, Bu, tips dari Ibu, tips and trick dari Ibu untuk apa ya, mulai belajar data science-nya dan juga mengoptimalisasi data science ini dan diintegrasikan kepada pengembangan bisnis teman-teman di sini. Nah, pertama ya tipsnya tadi profil data pelanggan ini perlu dilengkapi ya, data transaksi juga dilengkapi. Dua hal itu nanti untuk bisa dibuatkan analisis deskripsinya, diagnostiknya, deskriptifnya sampai preskriptif dengan tools data science. Pertama, kedua ya saling sharing ya. Misalnya secara manual gimana, secara dengan pakai data science gimana. Yang tadi, yang ketiga use case-nya itu antara lain yang tadi ya, siapa konsumen yang paling aktif, daerah mana yang paling aktif, daerah mana yang masih nggak bagus penjualannya, itu dianalisis. Nanti setelah itu hasilnya bisa untuk ngambil keputusan. Terus yang keempat ya belajar. Ya. Walaupun udah punya usaha, tidak ada salahnya belajar. Karena pembelajaran itu nggak pernah akan selesai. Bahkan sampai kita meninggal, kita harus belajar. Benar nggak? Nah, itu. Sampai kita nggak bisa belajar. Ya. Itu sih beberapa tips dan triknya. Terus yang kelima nih yang paling penting, jangan segan bertanya nih, kelihatannya masih pada lihat-lihat sering bertanya, terus ya aktif dalam komunitas, terus jangan jangan sungkan-sungkan berinvestasi dalam pembelajaran. Saya juga senang belajar, ya saya nggak akan hitung-hitung keluar nih kalau misalnya itu pelatihan keluar biaya segini, itu pasti akan balik modal berapa ini. Nggak mahal kan kan kalau pelatihan di sini ya. Enggak dong, Bu. Nggak mahal. Karena kita emang fokusnya pengembangan. Kita nggak berfokus. Membantu UMKM. Itu ya. Betul Bang. Itu sih beberapa tips ya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Ini udah banyak banget catatan di laptop saya ini tentang materi-materi yang Ibu kasih tadi. Mungkin pertanyaan terakhir saya tadi menutup sesi kita hari ini, Bu. Terima kasih banyak kepada Ibu Indrajani kalau bergabung. Udah join komunitas semua ya yang dari sini satu. Iya, Bu. Ya, semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya, Bu ya. Kita ngobrol lagi banyak lagi tentang data science. Kita ngobrolin perkembangannya dan lain-lain.